Oke, jadi kalau kalian pernah nonton video gue yang ngebahas Sony A6000 di tahun 2024, harusnya kalian tahu kalau selama ini gue kalau bikin video pakai external monitor dari brand yang namanya Feelworld. Gue udah cukup lama pakai monitor ini dan sebenarnya setahu gue itu brand Feelworld itu ada distributornya di sini. Nah, tapi di video ini gue bukan mau ngebahas external monitor mereka, tapi justru gue mau bahas dynamic microphone mereka. Yes, mereka juga punya mikrofon yang namanya Feelworld PM1. Dan menurut gue mikrofon ini bisa jadi mikrofon entry level yang cocok buat kalian yang misalnya mau bikin podcast gitu, atau misalnya mau belajar voice over gitu, atau sekedar misalnya buat voice call sama teman-teman di Discord dan mau suara kalian itu terkesan atau kedengerannya itu premium. Jadi langsung aja, ayo kita bahas mic-nya bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas mikrofon dari Feelworld ya, yang namanya itu PM1. Secara overview, Feelworld PM1 ini adalah sebuah mikrofon dynamic yang kompatibel sama koneksi XLR dan bisa USB juga. Secara paket pembelian juga cukup lengkap. Kalian bakal dapat mikrofonnya yang udah nyatu sama tangan buat mic stand-nya, dapat base buat standing mikrofonnya, dapat kabel XLR dan kabel USB-C, dapat extender 5/8 ke 5/8, dan dapat user manual. Secara desain, gue bisa bilang Feelworld PM1 ini tuh salah satu mic yang looks-nya itu paling cakep sih dari semua mic yang pernah gue review. Walaupun ada RGB yang cukup ngejreng ya, desainnya tetap bisa dibikin minimalis dan elegan kayak mikrofon profesional gitu. Untuk varian warnanya dia juga lucu ya, ada varian warna hitam, ada varian warna putih, sama ada varian warna pink juga cuy. Jadi cocok tuh buat kalian yang misalnya mau bikin setup yang full pink gitu. Build quality-nya juga mantep banget, full metal di seluruh bagian body mikrofonnya, dan bahkan di mic stand-nya juga yang bikin feel pegang mic-nya itu jadi lebih premium. Selain itu dia juga udah langsung ada busa pop filternya ya, yang bisa ngefilter suara ambience ringan, dan kalau pop filternya dibuka bisa dilihat untuk modul mikrofonnya yang bentuknya kayak gini. Secara interface juga cukup straightforward ya dia. Ada satu tombol yang sifatnya tuh touch button yang bisa dipakai buat banyak fungsi. Kalau kita touch sekali aja bisa buat mute dan unmute mic-nya. Kalau kita tekan agak lama sekitar 5 detik itu bisa buat nyala matiin RGB-nya, dan kalau kita tekan 2-3 detik tuh dia bakal ganti lampunya dari logo mic ke headset dan sebaliknya. Nah, ini berhubungan sama knopnya dia yang bisa jadi buat dua fungsi sekaligus. Kalau lampunya ada di logo mic, artinya knopnya bisa dipakai buat naik turunin gain mikrofonnya. Dan kalau lampunya di logo headset, knopnya jadi buat naik turunin volume monitoring. Ngomongin monitoring, di bagian bawah mikrofonnya juga ada beberapa port yang salah satunya adalah jack 3,5 mm buat konekin device monitoring kalian, dan ada port XLR dan USB-C yang masing-masing bisa jadi mode koneksi yang kalian pilih untuk gunain mikrofon ini. Nah, untuk standnya sendiri dia pakai lubang 5/8 yang dipasangnya itu wajib pakai si extendernya ya. Dan sebenarnya pasangnya cuma gitu aja sih. Tapi Feelworld juga ada jual paketan bareng sama boom arm panjang yang mount ke meja gitu ya. Jadi kalau semisal kalian butuh langsung sama boom armnya, itu ada pilihannya. Nah, tapi karena gue udah ada boom arm, jadi ya nggak perlu-perlu amat lah untuk beli boom arm lagi. Tapi sayangnya dia itu nggak ada adapter tambahan gitu ya. Jadi kalau misalnya gue mau mount ke boom arm gue, itu gue terpaksa beli sendiri adapter yang 5/8 ke 1/4. Lanjut, untuk spesifikasi di atas kertasnya itu kurang lebih kayak gini. Nah, karena dia itu polar pattern-nya itu kardioid, dan mungkin ini masuknya lebih ke super kardioid gitu ya. Jadi dia akan jauh lebih dominan nangkep suara dari bagian atas mikrofonnya. Jadi dia cenderung lebih cuekin suara-suara yang ada di sekitar mikrofonnya gitu ya. Jadi kalau misalnya gue jentikin jari di samping-samping mikrofonnya atau di bawah mikrofonnya, itu akan beda jauh suaranya ketimbang kalau gue jentikin jari di atas mikrofonnya. Karena ya sumber suaranya dari sini doang gitu. Kami kemarin tutup, besok kurang rumah mampu kanan itu, besok kurang rumah mampu kanan itu, tunggu kamu sebagai desa suatu coba maaf yaitu. Untuk kualitas suaranya sendiri harusnya dari tadi kalian udah dengerin, cuman memang untuk di video ini dari tadi gua edit sedikit audionya pakai noise reduction di Audacity, tapi di sini gua bakal kasih kalian denger untuk suara yang murninya dari beberapa mode koneksi yang dia punya, sekaligus ada tes ASMR juga. Oke, jadi kurang lebih ini dia untuk sound test USB-C ya. Jadi sebenarnya selama gua rekam video juga pakai yang USB-C koneksinya, tapi ini buat tambahan aja yang nggak gua edit gitu ya. Jadi kurang lebih kayak begini suaranya untuk kalau misalnya dikoneksiinnya itu pakai kabel USB-C-nya gitu. Jadi ya
Nih coba kita baca. Amarah, marah, cantik, tanaman, ahli, suatu, tetapi, saku, masalah, kemarin, air, saya, perlu, serta, antara, bicara, berharap, sebab, cinta, menit, bapak, menulis itu nikmat, akibat, orang, yakin, cipta, pulang, rasio, astaga, dingin, mulai, contoh, aneka, jadi. Dan ini adalah tes suara dari mikrofon si Feelworld PM1 ini kalau misalnya pakai koneksi XLR ya. Jadi ini gua connect ke sound card gua pakai kabel XLR-nya dan langsung aja kita baca nih. Hanya maupun tolong melainkan bawah belum maha selama cipta kanan mengatakan cari sebagai huruf bahwa mampu percaya selamat para serta ramah lagi pula nama sakit detik memerlukan libur mungkin guna sebagai sungguh taman bapak biarpun. Ya begitu. Oke, jadi untuk Feelworld PM1 ini tuh harganya cukup variatif ya. Yang paling murah itu yang varian warna hitam, startnya di 60 US dollar untuk mikrofonnya aja. Dan yang paling mahal itu yang varian warna pink, karena dia startnya di 65 US dollar untuk mikrofonnya aja. Nah, khusus yang punya gua, karena dia itu yang varian warna putih dan udah langsung dapat sama desktop stand-nya juga. Jadi harganya ada di 72,99 US dollar yang kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang, itu sekitar di 1.150.000-an. Ya cukup pricey sih ya harganya, dan itu harga yang belum termasuk sama pajak dan juga shipping langsung dari China-nya. Emang sayang banget sih mikrofon ini tuh juga belum dimasukin resmi sama distributornya, karena kalau misalnya udah masuk sama distributornya, itu gue yakin harganya itu bisa lebih murah daripada kalau misalnya kita beli langsung ke China. Tapi menurut gue, kalau misalnya mikrofon ini udah masuk secara resmi lewat distributor dan harganya memang ya di 1 jutaan itu ya, itu gue rasa cukup make sense sih untuk harganya, karena emang untuk kualitas suaranya juga udah bagus banget gitu. Suaranya tuh bersih, jernih, dan bulet gitu ya, dan memang agak sedikit ngebass dikit gitu ya, agak warm untuk sound profile-nya, tapi rasanya justru itu yang sekarang itu sering dicari nggak sih buat bikin podcast-podcast. Cuman emang sayangnya untuk lampu RGB-nya ini belum bisa diatur ya, jadi cuma bisa dinyalain sama dimatiin aja. Mungkin kalau misalnya bisa diatur RGB-nya itu bakal bisa lebih cakep lagi sih. Nah, untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik untuk beli, bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Feelworld PM1 Dynamic Microphone ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mikrofon ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.